Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala ridhonya pada kesempatan malam hari ini kita kumpul di ruang Zoom meeting acara Fordiska. Serta sholawat serta salam kita semoga selalu tersurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maftukin MAG selaku Rektor UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, yang terhormat Dr. Nur Effendi MAG selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syed Ali Rahmatullah, yang terhormat Ibu Dr. Rohmawati MA selaku Koordinator Prodi HKI UIN 1 Tulungagung, yang terhormat kepada Bapak Nurul Anam MPDI yang pada kesempatan malam ini berperan sebagai pemateri dalam acara Fordiska, dan yang terhormat kepada Saudara Bayu Setiawan selaku pembanding pada kesempatan acara Fordiska malam ini. Serta tak lupa juga kepada teman-teman HMBS HKI yang insya Allah berbahagia. Di sini saya Siti Eta Kirana Pretisya yang diamanahi sebagai moderator untuk membimbing jalannya acara forum diskusi mahasiswa hukum keluarga Islam pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Nurul Anam, MPDI, dan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada kesempatan malam ini. Pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang problematika dispensasi kawin dalam mencegah perkawinan anak. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, di mana termuat ketentuan undang-undang terkait usia minimal perkawinan seseorang wanita dan seorang laki-laki dapat melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Namun, apakah hal ini masih menjamin dapat menekan praktik perkawinan anak di bawah umur di Indonesia? Yang pada kenyataannya masih terdapat problematika dispensasi kawin yang mana membolehkan seseorang anak yang belum mencapai usia 19 tahun melaksanakan pernikahan. Untuk itu, lebih jelasnya kita langsung pemaparan materi. Ini nanti mungkin dari kedua pemateri dan pembanding bisa menyampaikan pemaparannya sekitar 30 menit masing-masing, karena Bapak Nurul Anam masih ada kendala mati lampu, jadi dirempar dulu ke Saudara Bayu Setiawan untuk pemaparannya. Kepada Saudara Bayu Setiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya tangkap waktu dan tempatnya, pemateri. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Ya, baik. Ya, jadi ya, terima kasih sebelumnya, Mati Bapak Nurul Anam, selaku Kepala KUA Pakel dan juga sekaligus Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Tulungagung. Jadi saya di sini sebagai pembanding, Pak, tapi saya menyampaikan di awal, saya mohon izin, Bapak. Oh ya, dan saya sekali lagi sebelum saya memberikan materi saya mau mengapresiasi dulu bahwasanya pada tanggal ini itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Mbak. Jadi saya apresiasi banget ini tanggal apa judul kita dan pelaksanaan dan pemilihan harinya itu sama gitu, dan ya pertama judul kita itu terkait pembahasan tentang anak juga, masih berkaitan dengan anak, terus dan bertepatan dengan Hari Anak Nasional, yang mana Hari Anak Nasional itu kalau nggak salah ditetapkan ketika zamannya Pak Soeharto, seperti itu. Hari Anak ada, Hari Ibu ada. Kayaknya ditungguin diskusi terkait Hari Ibu yang akan datang. Seperti itu. Dan juga saya mau menginformasikan teman-teman nanti jangan kaku di sini, jadi semisal nanti ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja gitu, jangan jangan pasif kalau bisa. Jadi kita di sini emang diskusi
Saya soalnya bukan seminar di sini, jadi saya ingin teman-teman, bertanya atau mungkin menyampaikan pendapatnya, karena saya di sini juga sama-sama belajar, seperti itu. Oke, mungkin bisa share screen-nya, Mbak? Iya iya. Jadi, saya perkenalan sekali lagi ya, sepertinya tadi sama moderator, perkenalannya hanya sebatas, nama saja. Jadi saya perkenalkan sekali lagi, saya Bayu Setiawan, saya, asalnya dari Pakel, Pakel Gombang Tulungagung, kebalik, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Saya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dema Fasih, Pak, Dema Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang ada di UIN 1, Pak, dan itu tahun periodenya 2021, seperti itu. Oh ya, terkait materi kita problematika dispensasi kawin dalam mencegah perkawinan anak, saya sebelumnya mau menjelaskan dulu, Pak, kepada teman-teman bahwasanya dispensasi kawin itu merupakan sebuah keringanan ya, teman-teman. Teman-teman wajib tahu juga bahwasanya dispensasi kawin itu merupakan sebuah pengecualian, bisa dikatakan sebuah pengecualian dari, aturan undang-undang yang berlaku. Semisal undang-undang itu tidak memperbolehkan sebuah perkawinan atau sebuah, hukum. Hukumnya itu tidak memperbolehkan, tapi karena ada sesuatu yang lain atau ada sesuatu yang dikatakan, bisa menjadi itu diperbolehkan, maka timbullah dispensasi kawin, seperti itu. Maka timbullah sebuah dispensasi, bisa dianggap seperti itu. Jadi, yang di pikiran teman-teman itu jangan hanya yang dispensasi itu jangan hanya dispensasi kawin saja, tetapi ada lagi, misalnya kayak isbat nikah itu termasuk dispensasi, itu dalam pemaknaan saya seperti itu. Nah, maaf ini agak oke. Kemudian dispensasi kawin itu sebenarnya sudah ada sejak lama gitu. Cuman kalau teman-teman cari di, dalam agama Islam itu tidak ada teman-teman, dispensasi kawin dalam Islam. Bahkan, kalau kita merujuk sejarah itu Siti Aisyah, sejarah Islam ya, sejarah Islam itu Siti Aisyah dinikahi oleh Kanjeng Nabi itu saat berusia 9 tahun. Nanti mohon koreksinya jika ada salah, tapi Rasulullah menggaulinya itu ketika Siti Aisyah sudah, cukup berumur seperti itu. Tapi kan tetap dinikahinya ketika umur 9 tahun. Oke, eee, nah itu. Kalau di dalam Indonesia sendiri bagaimana gitu kan. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu waktu itu belum ada gitu loh, terkait tentang dispensasi kawin, terutama sebelum Indonesia merdeka gitu kan. Setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun, eee, berapa tahun ya, kita kan merdeka 1945 nih. Nah, ketika 1974 ya, itu terbitlah pa peraturan baru atau undang-undang yang bunyinya bahwasanya anak diizinkan menikah ketika si anak perempuan ya, anak perempuan itu berumur 16 tahun. Kemudian untuk anak laki-lakinya minimal berumur 19 tahun, itu di tahun 1974. Apabila terjadi kesalahan atau terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pasal tersebut, itu banyak bunyi pasarnya seperti itu dapat dimintakan dispensasi kawin pengadilan agama atau di pengadilan umum. Jadi dispensasi kawin itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja. Jadi umat umat apa namanya, si umat Nasrani atau umat Kristiani atau umat Hindu dan lain-lain itu juga bisa memintakan dispensasi kawin, hanya saja tempatnya yang berbeda. Mungkin next, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Next, Pak Materi. Maaf Pak Materi, saya lupa. Next, operator. Ya, jadi yang tadi sudah saya sebutkan juga ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kita langsung lanjut pada dasar hukum berikutnya gitu. Pada dasar hukum berikutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, undang-undang ini itu, eee, merupakan bentuk perubahan atau bentuk adanya
penyesuaian zaman, menurut saya seperti itu. Jadi memang pada zaman dahulu itu zaman dahulu maaf 1974 itu anak umur 16 ini dalam pikiran saya atau dalam penerawangan saya itu anak 16 tahun waktu itu orang-orangnya udah pada berakal besar, berakal melebihi yang sekarang. Saya rasa seperti itu, makanya undang-undangnya kan kita tahu sendiri bahwasanya undang-undang itu kan dibuat ketika, menyesuaikan dengan zamannya seperti itu. Tapi kalau, untuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dalam histori yang saya baca, dalam apa, sejarahnya ya, maaf saya bicara sejarah itu, ini karena ada desakan-desakan dari orang-orang pemikir-pemikir gitu, bahwasanya nggak setara gitu kalau misalnya laki-laki itu 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jadi mereka itu menuntut agar disamakan usia perkawinannya. Minimal usia perkawinan itu sama-sama menjadi 19 tahun. Nah, seperti itu. Jadi yang awalnya 16 menjadi 19. Nah, dan untuk pasal 2-nya itu tetap. Jadi perubahannya itu tetap. Perubahannya itu ya, teman-teman harus tahu ini sedikit informasi bahwasanya yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 itu enggak semuanya gitu ya. Yang dirubah itu hanya tentang ketentuan usia, seperti itu. Hanya ketentuan usianya saja. Jadi, ketentuan usia yang ada di pasal 7, di pasal 7-nya. Nah, pada saat itu mereka ya, jadi yang mengajukan judicial review itu tidak hanya dari kaum pemikir saja, kaum intelektual dalam artian. Jadi banyak komunitas-komunitas seperti Rahima itu atau komunitas-komunitas ulama perempuan itu yang menuntut supaya adanya kesetaraan ini karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan itu masih bisa, maksudnya masih di supaya peluangnya untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain itu masih dapat tercapai gitu loh, dapat tercapai dengan adanya kesetaraan ini. Jadi misalnya, harapannya sih tidak ada perkawinan anak gitu, karena kalau kita merujuk pada perlindungan apa, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 ya, tahun 2014 kalau nggak salah nomornya nomor 23, itu yang dikatakan anak itu yang masih berumur 18 tahun gitu. Jadi berusia di bawah 18 tahun itu masih dikatakan anak-anak seperti itu. Nah, teman-teman harus membedakan ya, berbeda antara, anak yang ada dalam hukum, apa namanya, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 ini dengan undang-undang yang berkaitan hukum terutama. Kalau cakap hukum kan dia katakan itu ketika sudah berumur 21 tahun. Nah, nanti kalau yang, apa namanya, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang dikatakan anak itu yang masih berumur, di bawah 18 tahun. Nah, jadi dengan adanya pasal tersebut mereka itu mendesak supaya usianya itu disamakan. Ya dengan harapan tadi perkawinan anak bagi bagi seseorang yang di bawah 19 tahun itu bagi seorang yang di bawah 16 tahun itu berkurang gitu loh. Nah, tapi pada kenyataannya itu banyak tetangga saya, ya tidak hanya yang tetangga saya yang di Jombang, tetapi yang di Trenggalek juga sama, itu sebelum berusia 19 tahun itu banyak yang sudah menikah gitu melalui dispensasi kawin. Nah nah ini teman-teman harus lihat, di dalam PPT saya itu saya sebutkan juga bahwasanya di pasal 2 ayat 2-nya, pasal 7 ayat 2 itu harus memiliki ketentuan tertentu gitu loh. Maksudnya memiliki keterdesakan dan bukti-bukti yang mendukung gitu. Jadi misalnya, bukti yang mendukung itu bisa saja seperti maaf, seperti hamil. Hamil di luar nikah itu kan mendesak sehingga perlu dinikahkan. Tapi kalau tidak dinikahkan, itu seharusnya janganlah dikabulkan, seperti itu. Itu untuk dasar hukum adanya dispensasi kawin itu adanya ini di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mungkin lanjutnya slide berikutnya. Oke. Nah, untuk dasar pelaksanaan dispensasi kawin itu dalam pembacaan saya, terutama dalam skripsi saya itu juga
tidak saya tidak menemukan perma selain Perma nomor 5 tahun 2019 ini yang mengatur tentang prosedur penanganan dispensasi kawin gitu. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, di sini nih ada yang unik. Seharusnya kan kalau kita mengacu pada undang-undang sebelumnya atau yang undang-undang slide tadi itu yang undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu kan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendesak. Nah, itu hanya cukup di situ. Jadi kurang kurang apa namanya, kurang memberikan batasan-batasan bagi hakim untuk mana dia harusnya mengabulkan, mana dia seharusnya dia menolak seperti itu. Nah, di di dalam Perma juga seperti itu. Dalam Perma nomor 5 tahun 2019 itu cuma dijabarkan gitu. Hakim harus eh, apa namanya? Harus menangani perkaranya itu berdasarkan asas-asas gitu. Jadi pertimbangan hakimnya itu harus berdasarkan asas-asas tersebut gitu. Jadi ya teman-teman bisa baca sendiri ya, ada asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup tumbuh kembang anak, asas penghargaan dan pendapat anak, dan kepastian hukum bagi anak itu sendiri ya kan. Nah, tapi kan dalam sini kan batasan-batasan tadi misalnya keterdesakan tadi itu yang gimana gitu. Keterdesakannya yang bagaimana kan itu yang membuat pemahaman di setiap pengadilan agama itu berbeda-beda. Nah, saya contohkan itu di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk. Ya, ini saya sharing Pak Bapak Anam. Saya cerita juga berdasarkan penelitian saya yang sudah saya lakukan bahwasanya di Pengadilan Agama Nganjuk itu perkara-perkara dispensasi kawin yang masuk itu memang benar-benar ketat, Bapak. Jadi tidak semuanya itu langsung diterima. Jadi kalau di Tulungagung kan hampir tidak ada perkaranya yang ditolak. Jadi dispensasi kawin ini di Tulungagung itu semua dikabulkan. Jadi dalam artian anak-anak yang di bawah 19 tahun yang sesuai undang-undang tadi itu banyak yang sudah menikah gitu. Jadi kalau di Nganjuk itu kan ditolak dulu. Dalam artian dilihat alasannya dulu. Misalnya kalau alasannya tidak hamil, itu kebanyakan ditolak kalau di Nganjuk. Dan di Nganjuk juga itu walaupun anaknya sudah hamil itu tetap ditolak. Tapi ya dengan alasan tertentu, misalnya seperti anak itu masih kecil sangat, jadi masih umur 14 tahun misal, terus yang menghamili umurnya 30, jadi kan tidak bisa dinikahkan. Tidak tidak bisa dinikahkan karena nanti takut khawatir kejadiannya pernikahannya tidak panjang. Kalau hakim pengadilan agama sana memahami atau dalam interpretasinya atau pemanaan undang-undangnya seperti itu, Bapak. Nah, kalau di Tulungagung itu saya lihat kan saya juga PPL di Pengadilan Agama Tulungagung. Kalau di Tulungagung itu hampir perkaranya walaupun dia tidak hamil, dalam artian ketika si orang tua itu takut anaknya nanti akan melakukan zina, itu dikabulkan, Pak. Dikabulkan, apalagi kalau ada tambahan-tambahan, misal dari si orang tua mengatakan ini sudah ditentukan, sudah ditemukan, tentukan tanggalnya. Biasanya kan orang yang mau menikah itu tanggalnya dahulu sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya diundur nanti sayang uangnya, sayang apa yang sudah DP gitu. Jadi hakim seakan-akan kayak memberikan dispensasi kawin. Ya ini dalam pemikiran saya, dalam analisis saya seperti itu. Jadi hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pemaknaannya itu menganggap bahwasanya apa tadi eh, takut akan yang dizina itu menjadi sesuatu yang merusak bagi anaknya seperti itu. Padahal kalau kita merujuk pada Undang Perlindungan Anak yang terbaru Pak tahun 2014, itu orang tua wajib mengawasi atau wajib membimbing anaknya gitu, memberikan hak-hak anaknya berupa pendidikan. Nah, nanti kalau dia misalnya SMA dia menikah, dia kebanyakan dalam pelaksanaannya itu tidak banyak yang melanjutkan sekolahnya, Pak, melanjutkan SMA-nya gitu. Kalau kuliah mungkin banyak yang sudah menikah, tapi kalau di tingkat usia SMP, SMA itu
saya rasa jarang seperti itu. Nah, tapi ya teman-teman harus paham lagi nih, bahwasanya ya ini hakim dalam ini kan diberikan pemanaan dalam memaknai hukum ini. Tapi ya tetap harus berdasarkan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, asas-asas hidup tumbuh kembang anak, kemudian asas-asas penghargaan pendapat anak, dan lain sebagainya. Next. Berikutnya, Mas admin. Oke. Nah, ini peraturan yang bertolak belakang. Ya, saya katakan bertolak belakang karena gimana ya? Karena undang-undangnya itu kan tidak dalam putusan MK bahwasanya memang pernikahan anak itu tidak diperbolehkan gitu loh. Perkawinan anak itu tidak diperbolehkan, tetapi kan di Indonesia ada namanya dispensasi kawin ini. Seperti itu. Memang benar kalau orang hamil itu nanti dinikahkan itu boleh saja gitu. Apalagi di KHI, kompilasi hukum Islam itu juga sudah dijelaskan bahwasanya orang yang hamil itu hanya bisa dinikahi orang yang menghamilinya. Tapi bagaimana kalau lihat dari ini ya Pak, teman-teman juga mahal gitu untuk misalnya untuk cek bahwasanya dia itu benar-benar yang menghamilinya seperti itu. Itu kalau saya rasa undang-undang maaf maksudnya Inpresnya, instruksi presiden atau kompilasi hukum Islamnya itu kita masih mengandung unsur-unsur atau masih terpengaruh dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau mungkin itu nanti saya takutnya saya kembali lagi pada topik kita. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1, maaf ini masih yang lama kayaknya, nomor 23 tahun 2022, ini kemudian dirubah, teman-teman. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah dirubah berapa kali? Kalau salah, kalau dari hitung 2002 berarti baru satu kali, itu di tahun 2014. Nanti teman-teman saya kirimkan juga Undang-Undang nomor 23 tahun Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru, nanti saya kirim ke moderator. Jadi di situ emang disebutkan bahwasanya orang tua bertanggung jawab gitu untuk memenuhi hak-hak anak gitu. Jadi kalau orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dalam arti masih di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang 19 tahun, itu sama saja kayak melimpahkan apa namanya hak-hak orang tua pada anaknya. Jadi nanti tanpa disadari anaknya juga harus menghidupi anak dan istrinya dan lain-lain. Jadi dia nggak bisa mendapatkan hak-hak anaknya, hak-hak anak yang harusnya diterima oleh dia dari bapak ibunya seperti itu. Nah, kemudian juga ini tadi yang saya sebutkan tadi putusan MK. Nah, putusan MK itu kenapa sih dia tiba-tiba memutuskan untuk merubah atau mengatakan bahwasanya undang-undang usia 16 itu ya masih harus disamakan, harus setara. Ya, itu karena mereka itu dalam filosofisnya atau dalam cita-cita undang-undangan tersebut itu tidak menginginkan adanya perkawinan anak seperti itu. Tapi kalau tetap ada dispensasi kawin, nah, dan dalam pelaksanaannya dispensasi kawin itu apa namanya selalu dikabulkan ya sama saja gitu loh. Sama saja bakal ada perkawinan anak berikutnya seperti itu. Nah, next lanjutnya. Ya, jadi hal-hal yang harus dilakukan pemerintah dan pemberi kuasa dispensasi kawin. Di sini saya memberikan seperti apa masukan. Nah, nanti terserah bagaimana teman-teman kalau jadi masukan yang pertama itu bagi pemerintah ya kayak ya karena tadi walaupun ada dispensasi kawin yang tujuannya dispensasi kawin yang awalnya bagi anak yang di bawah 16 tahun menjadi 19 tahun itu kan untuk supaya perkawinan anak itu berkurang gitu di Indonesia. Karena kalau merujuk undang-undang yang perlindungan anak itu kan yang dikatakan anak adalah 18 tahun, ya kan? Nah, kalau misal
makanya dinaikkan sampai 19 tahun oleh MK. Nah, tapi kalau tetap dispensasi kawin ini sedikit-sedikit dikabulkan, ya maka ini aku memberikan solusinya, yaitu pertama pertama ya harus memberikan pemerintah itu harus memberikan sosialisasi yang jitu. Jadi bukan hanya ya ini dari kelihatan saya ya, dari pengamatan saya sosialisasi itu jarang banget gitu loh dilakukan. Ya kalau di Tulungagung itu kalau enggak salah mereka punya namanya PSAI. Saya lupa kepanjangannya, cuman itu lebih anak anak buahnya Dinsos, anak tangannya Dinsos itu untuk melakukan sosialisasi, tapi kan itu kurang masif. Dalam artian mereka kemarin ketika saya wawancara, saya tanya-tanya gitu, PSAI itu hanya melakukan di sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah sekitar. Bahkan mereka juga turut aktif dalam pada ini agar perkawinan anak itu tidak terjadi gitu loh. Walaupun nanti misalnya ada yang minta rekomendasi perkawinan anak di PSAI, seharusnya mereka tetap menekankan bahwasanya perkawinan anak itu banyak sekali kerugiannya seperti itu. Gitu. Kemudian juga saya di sini juga melakukan apa namanya? Masukan pada negara atau pada pemerintah itu konseling keluarga di tiap desa. Ya, saya tahu Bapak Anam bahwasanya di KUA itu juga terdapat penyuluh untuk keluarga sakinah. Ya, nanti mohon koreksinya Pak kalau salah. Nah, itu ketika saya di Gombang atau saya yang jarang pulang itu saya rasa masih kurang Pak gitu dalam artian memberikan masukan kepada warga-warga untuk tidak menikahkan usia anaknya. Tapi saya belum maksudnya belum pernah mengetahui seperti itu, atau mungkin saya bukan berada di jamaahnya beliau atau bagaimana, atau pas beliau menyampaikan sosialisasi saya nggak ada di rumah. Tapi kalau sosialisasi ini maksudnya konseling-konseling di desa-desa itu ada Pak. Saya yakin Pak, misalnya ada kasus perkara anak itu tidak bakal dilanjutkan gitu loh pernikahan anaknya. Kalau misalnya ada konseling-konseling keluarga di setiap desa, karena biasanya kan dicegah dicegah terlebih dahulu seperti itu. Kalau di tingkat kecamatan kan tentu luas, apalagi kalau di Pakel itu kan ada 19 desa. Ya, seperti itu. Nah, nanti kemudian untuk yang berikutnya itu pemberi kuasa diska. Nah, pemberi kuasa diska seperti yang saya sebutkan di awal itu pengadilan umum dan pengadilan agama gitu. Jadi pengadilan negeri di sini pengadilan umumnya yang dimaksud. Jadi untuk pengadilan agama itu kan memberikan dispensasi kawin kepada orang yang beragama Islam. Untuk yang pengadilan umum itu yang memberikan dispensasi kepada orang-orang non-Islam, orang-orang yang beragama di luar Islam. Nah, itu kalau bisa lebih tegas lagi gitu. Jadi misalnya kayak ini saya mencontohkan yang di pengadilan agama Nganjuk tadi. Jika alasannya itu tidak berdasarkan hukum, jadi keterdesakannya itu oh semisalnya hamil itu kan termasuk keterdesakan untuk segera dinikahkan itu kan memang sudah wajar gitu apabila dikabulkan. Tetapi kalau misalnya alasannya seperti takut zina, itu seharusnya jangan dikabulkan seperti itu. Nah, kemudian dalam pertimbangan hukum hakimnya dan pertimbangan hakimnya, jadi kalau teman-teman lihat putusan pengadilan baik itu yang sifatnya gugatan atau perdata itu kan ada namanya pertimbangan hakim, pertimbangan hukumnya. Nah, pertimbangan hukumnya itu kalau bisa itu tidak hanya disebutkan apa namanya alasan hakim menolak itu berdasarkan pikiran hakimnya, tapi juga kalau bisa ditambahkan maksud syariahnya gitu. Maksud syariah di sini kan tujuan dari Islam. Jadi ada 5 hal yang harus dipenuhi, itu ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, kemudian menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga jiwa. Nah, kelima hal ini kalau bisa tetap menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan ataupun mengabulkan gitu. Kalau saya yakin misalnya 5 hal ini tadi itu dibahas tuntas itu pasti maksudnya menjadi pertimbangan. Saya yakin tidak semua perkawinan dispensasi kawin itu bakal berhenti gitu, bakal ditolak. Dalam artian masyarakat kan kalau ditolak terus wah sulit, jadi mereka tidak melakukan dispensasi kawin gitu. Jadi anaknya tanpa langsung itu akan
akan timbul, nanti aja lah aku kalau gitu nikahnya umur 19 tahun. Itu ya saya rasa seperti itu. Next, berikutnya. Oke, sudah habis. Ya, sudah habis. Terima kasih. Ya, saya sekian pemaparan saya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyakan, sampaikan saja nanti. Ya, saya lempar kembali kepada Baik, terima kasih atas pemaparan Maria oleh Saudara Setiawan. Untuk kita langsung ke sesi berikutnya ya, untuk pemaparan dari beliau Bapak Nurul Anam, MPDI. Kepada Bapak Nurul Anam, MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. bisa, Pak, bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nusikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat rekan-rekan saya dari teman-teman Fakultas Syariah, fakultas yang benar apa? Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Syariah dan Ilmu Hukum yang hari ini bisa melaksanakan satu kegiatan yang sama-sama kita ketahui, namanya pembedahan atau bagaimana kita melihat satu persoalan-persoalan atau problematika yang dihadapi terkait dengan pernikahan. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan pernikahan, kita harus memahami dulu bahwa kita ini bangga sekali sebagai warga negara Indonesia yang kita secara kesejarahan tadi sempat disinggung oleh Bayu bahwa negara kita itu mempunyai perangkat undang-undang. Jadi perangkat undang-undang setelah adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi ketika kita share ke belakang, maka hukum Islam di Nusantara ini ya, di Kepulauan Indonesia ini, sejak itu orang Islam datang dan bermukim di Nusantara sebelum Belanda, maka hukum Islam itu sebagai hukum yang bersifat mandiri ketika itu. Akhirnya setelah kita itu mengalami kemerdekaan, maka kita tidak heran jika kita melihat kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Samudra Pasai dan lain sebagainya, yang nuansanya di sana hukum-hukum Islam juga diterapkan dalam satu kerajaan tersebut. Maka kembali pada persoalan kita yang terkait dengan hukum Islam atau hukum yang berada di negara Republik Indonesia, maka setelah kita ini sebagai umat Islam, negara kita telah merdeka, maka ada sebuah hukum yang di sana ada hukum yuridis formil. Sehingga hukum Islam yang dulu peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan kita ini masuk dalam hukum yuridis formil. Di antaranya hukum yuridis formil itu adalah kita sama-sama tahu, yaitu hukum perkawinan, kemudian hukum zakat, kemudian wakaf, kemudian haji. Ini peristiwa atau katakanlah syariat Islam yang menjadikan bahwa agama kita Islam ini memiliki satu hukum syariat atau katakanlah Islam itu memiliki satu aturan keterkaitan dengan muamalah. Di antaranya yaitu seperti yang saya katakan awal tadi, ada zakat, ada perkawinan, kemudian ada haji, ada wakaf. Maka disinilah
letak negara kita, hukum Islam yang juridis formil ini masuk dalam undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Makanya kalau kita melihat setelah negara kita Republik Indonesia merdeka, di antara yang pertama kali hukum Islam yang masuk pada juridis formil itu adalah undang-undang pernikahan. Yaitu diawali dengan undang-undang munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Di sana sudah diatur. Kemudian muncul juga Undang-Undang tentang pernikahan sebagai penjelasannya tahun 54. Dan yang sangat fenomenal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Ini yang sangat fenomenal yang tadi sempat dibahas oleh pembanding Saudara Bayu, adanya perubahan-perubahan tahun 2019. Baik, ini sebagai awal saya menyampaikan materi seperti ini. Nanti kita kompromikan dengan faktual yang ada. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan hukum formil, jadi undang-undang hukum Islam atau formil juridis yang Islam, hukum Islam yang sudah masuk dalam tataran undang-undang tersebut, maka kita umat Islam itu ditata. Satu contoh yaitu masalah pernikahan. Ketika berbicara pernikahan, pengertian pernikahan secara hukum agama kita Islam itu sangat sederhana. Kita ambil satu-satu pendapat fikih aja ya. Aqdun yatadzammanu ibahatan wat'in bilafdhin ingkahin au tazwijin. Aqdun yatadzammanu sebuah akad perjanjian. Aqdun yatadzammanu ibahatan. Ya, ibahatan itu yang akan menghalalkan wat'in kumpulnya laki-laki dan perempuan bilafdhin ingkahin au tazwijin. Dengan lafadz saya nikahkan atau saya kawinkan. Ini sudah sah hubungan antar laki-laki dan perempuan kalau kita memandang pengertian perkawinan secara hukum normatif Islam kita. Nah, di sana ada syarat dan rukunnya. Maka ketika kita masuk di dalam satu juridis formil, pernikahan, kita langsung pada materi saja, pernikahan yang ada di Indonesia, yang itu diatur oleh undang-undang, maka bagi masyarakat tidak cukup mereka melaksanakan pernikahan, hanya sekedar kita melaksanakan hukum normatif saja. Karena itu tidak ada perlindungan undang-undang yang ada. Karena itu, di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, kita kembali pada satu topik yang kita bicarakan, bahwa problematika terkait dengan dispensasi anak yang melaksanakan perkawinan, itu juga masuk dalam kategori undang-undang juridis formil kita. Baik, sehingga terkait dengan satu proses pernikahan di Indonesia, maka ditata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, kemudian juga ditetapkan juga di dalam kita mempunyai yang disebutkan tadi adalah Saudara Bayu adalah kompilasi hukum Islam. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah Peraturan Menteri Agama. Jadi Peraturan Menteri Agama yang saat ini setelah munculnya perubahan dari Undang-Undang tahun 74, bukan perubahan, munculnya revisi usia 16 menjadi 19, maka ada namanya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 19. Nah, ini yang dinamakan bahwa undang-undang kita diperjelas dengan peraturan-peraturan dalam bidangnya, yaitu Peraturan Menteri Agama. Baik. Jadi disinilah letaknya ketika Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dengan pasal 7 yang di sana memang telah menyebutkan bahwa usia anak di dalam hal perkawinan, ini usia anak yang di dalam perkawinan ini dalam Undang-Undang tahun 74, anak yang diperbolehkan menikah, sebenarnya Bayu itu umurnya 21 tahun. Jadi tidak 19 tahun.
Jadi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu sampai hari ini menganggap bahwa anak dewasa, anak yang sudah mampu, maka usia usia minimal 21 21. tahun. Ya, 21 tahun. Oleh karena itu, di dalam hal perubahan undang-undang tersebut, maka dari usia 16 menjadi 19 tahun, ini adalah perubahan yang sebenarnya masih belum sesuai dengan katakanlah usia 21 tahun. Maka kalau kita berbicara Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun. Nah, Undang-Undang Perkawinan ini sebenarnya 21 tahun. Oleh karena itu, saya berbicara dulu pernikahan yang dilaksanakan dalam usia kurang dari 21 tahun, maka ada 2 tahapan yang harus dilalui secara undang-undang. Yang pertama, mereka yang menikah kurang dari usia 21 tahun, yaitu mereka wajib izin orang tua dengan izin ditandatangani oleh kedua orang tua atau pengampu. Ini sebenarnya perlindungan kita, Undang-Undang tahun 74 itu sudah melindungi bagaimana menata usia. Karena itu, kemudian muncul kembali, ada satu ketentuan pasal 7 yang saya sebutkan tadi, maka di dalam undang-undang tersebut ada pembatasan lagi. Jika kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak umur 18 tahun, awal tahun 74 itu sudah ditetapkan bahwa usia anak yang menikah kurang dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Muncul kembali perubahan tahun 2019 dengan undang-undang tersebut, maka anak yang kurang dari 19 tahun, baik itu wanita atau calon mempelai pria, maka wajib harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Maka kita menggarisbawahi, jadi undang-undang perkawinan itu sebenarnya terkait dengan usia anak yang sudah dianggap mampu, sebenarnya sudah dewasa, itu usia 21 tahun. Ketika anak usia di atas 21 tahun, tanpa izin orang tua pun bisa dilaksanakan. Tanpa izin orang tua dalam tanda kutip pemahamannya harus kita memahami bahwa usia itu sudah usia dewasa. Kalau secara agama kita, Islam normatif kita, nggak mungkin kita mau nikah, kemudian kita tidak minta restu pada orang tua. Tetapi dalam sisi kedewasaan anak, dianggap bahwa usia 21 tahun itu adalah usia yang sudah mapan, usia sudah dewasa. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, maka di dalam hal pelaksanaan undang-undang yang terbaru itu, dengan perubahan dari pasal 7 menjadi 19, ada 2 kategori. Jika calon pengantin itu yang menikah kurang dari 19 tahun, maka mereka harus ada izin dispensasi dari pengadilan, seperti yang disampaikan oleh Saudara Bayu tadi. Ketika mereka kurang dari 21 tahun, umur 19 sampai 21 tahun, maka mereka wajib harus ada izin orang tua. Maka di dalam hal ini kompilasi hukum Islam itu sudah menjelaskan bahwa terkait dengan satu proses pernikahan itu adalah merupakan satu proses yang harus melihat berkaitan dengan kemanfaatan atau katakanlah kompilasi hukum Islam itu juga menjamin bagaimana kedewasaan anak itu harus dilindungi. Nah, oleh karena itu masuk pada faktualnya, sehingga dengan munculnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, kemudian munculnya kaitannya dengan revisi Undang-Undang nomor 16 tahun 19, dan kemudian muncul juga namanya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 19, maka di sana sudah klop bahwa ketika pernikahan itu ditata dengan yuridis formilnya, bahwa sesungguhnya usia pernikahan itu adalah 19 tahun bagi mereka yang tidak memerlukan dispensasi
dari pengadilan. Jadi umur 19 sudah terlepas. Nah, oleh karena itu, maka di dalam hal kita melaksanakan satu tugas saya, utamanya kami berada di wilayah Tulungagung, proses pernikahan ini adalah proses yang tidak hanya sekedar catatan belaka, tetapi proses itu juga melalui satu kekuatan hukum yang harus kita jaga, di antaranya hukum Islam kita tentang pernikahan. Makanya kalau Islam memang tidak memandang usia itu, asalkan sudah balik, sudah boleh. Di dalam kompilasi hukum Islam, di dalam undang-undang PMA itu, syarat daripada usia itu dikatakan di sana baik laki-laki maupun perempuan itu hanya balik saja. Nah, disinilah letaknya, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, maka ada sebuah problem yang dihadapi sebenarnya dengan pendewasaan usia nikah itu. Dengan anak yang masih di bawah usia, katakanlah kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak itu tahun Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun. Kemudian Undang-Undang Perkawinan itu 21 tahun, maka ideal bagi mereka yang menikah itu kalau secara Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu sebenarnya 21 tahun. Nah, problem yang kita hadapi hari ini terkait bagaimana undang-undang yang sudah dimunculkan atau adanya perubahan usia itu kok ternyata masih banyak usia di bawah 19 tahun itu melaksanakan pernikahan. Baik, tadi sudah ada pembanding namanya Bayu, ya, bahwa ternyata pengadilan agama ini adalah sebagai lembaga yudikatif kita di dalam hal istimbat hukumnya, menetap hukumnya. Kenapa demikian ditetapkan, diperbolehkan? Ini adalah memang kewenangan adalah pengadilan. Tetapi saya yang berada di lapangan, faktualnya, jadi mereka-mereka yang jika saya inventarisir dari seluruh Kabupaten Tulungagung, mereka-mereka yang menikah di bawah 19 tahun, itu banyak persoalan, diantaranya Bayu tadi sudah menyitir, itu didahului oleh kehamilan. Memang iya, 1, 2, 3, kemarin kami juga ada mereka yang minta dispensasi, ternyata mereka juga tidak hamil dalam cek kesehatan yang kami lakukan di kesehatan. Nah, inilah problem-problem yang kemarin juga tekanan dari Provinsi Jawa Timur melalui Ibu Gubernur, bahwa anak itu harus betul-betul kita lindungi. Jangan sampai terjadi pernikahan dini. Tetapi ketika kita melihat di lapangan bahwa ada sebuah peristiwa yang di sana orang tuanya juga sudah tidak bisa berpikir, katakanlah secara jernih ketika dihadapkan anakku ternyata sudah hamil. Bagaimana solusinya? Maka di dalam hal ini satu-satunya, kalau sudah seperti itu, mau tidak mau yudikatif, pengadilan agama dengan istimbat hukum, pertimbangan hukumnya dikabulkan. Nah, ini ya. Yang kedua, jadi problem yang dihadapi oleh masyarakat, generasi kita ini, dengan adanya mudahnya mengakses, mudahnya kita berkomunikasi melalui media sosial, memunculkan satu pergaulan yang itu sudah di luar kontrol. Sehingga terjadinya satu kehamilan. Umur 14 tahun, dia sudah harus menikah. Laki-lakinya umur 14 tahun, perempuannya 15 tahun, sudah menikah. Ada. Jadi kalau kasusistik yang saya hadapi, kasus-kasus itu ada. Nah, oleh karena itu problem yang di sini memang, kalau saya garis bawahi Bayu, problem kenapa dengan munculnya undang-undang itu tidak bisa menekan terhadap anak, menekan terhadap perkawinan di bawah usia tersebut, satu faktor utamanya bahwa mereka itu kalau sudah tidak bisa istilahnya katakanlah mereka itu sudah dalam keadaan posisi hamil dan solusi satu-satunya adalah pernikahan.
Jika itu tidak dinikahkan, maka akan muncul persoalan baru bahwa mereka melahirkan anak tanpa orang tua. Untung kompilasi hukum Islam di pasal 53, kompilasi hukum Islam di pasal 53 ayat 1 dan 2, di sana menyebutkan bahwa wanita hamil dapat, bukan harus ya, dapat dinikahi dengan pria yang menghamilinya. Ini problem, Bayu. Sehingga di saat ada satu gagasan yang saudara luncurkan tadi, bagaimana sosialisasi, bagaimana masyarakat itu akan bisa menjadi paham, itu tidak bisa hanya berdiri sendiri atau katakanlah Kementerian Agama, tetapi harus menyatu kaitannya dengan stakeholder yang lainnya, utamanya juga kaitannya dengan perlindungan anak itu sendiri melalui, kalau di Tulungagung yaitu di pemerintah kabupaten harus juga mensosialisasikan terkait dengan itu. Lembaga-lembaga swadaya harus seperti itu. Kita bisa bekerja sama. Yang kita hadapi adalah sebuah problem yang luar biasa ketika anak di bawah usia menikah itu adalah satu, mereka itu sudah dalam keadaan hamil. Jika saya presentasikan, Bayu, teman-teman semuanya, maka mereka itu ada 10 anak yang di bawah anak itu hamil, maka hanya satu mereka yang memang masih dalam keadaan perawan atau belum hamil. Yang lainnya sudah hamil semua. Ini adalah problem, Bayu. Sehingga undang-undang tersebut diluncurkan untuk perlindungan anak agar menekan jangan sampai terjadi pernikahan secara dini, tetapi di sisi lain juga ada problem bahwa anak tersebut solusinya satu-satunya hanya pernikahan. Kalau itu sudah tidak dinikahkan lagi, itu justru akan menjadikan persoalan yang besar lagi. Nah, makanya kalau saya juga berpendapat seperti Bayu, bahwa itu perlu pengawalan yang sangat ketat, tidak hanya dalam satu sisi lembaga pemerintah saja, tetapi itu harus sinergi. Yang kedua kalinya memang di dalam hal anak tersebut, dalam situasi yang labil itu, setelah pernikahan itu harus adanya pendampingan. Tidak cukup orang tua, tetapi mereka juga harus didampingi oleh ahli-ahli dalam rangka anak tersebut bisa mampu berpikir, mampu bisa menjadi dewasa setelah mereka dengan terpaksa, rata-rata sudah terpaksa mereka menikah dini itu. Saya kira itu saja dulu paparan, nanti bisa dikembangkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Nurul Anam. Dengan pemaparan materinya. Untuk sesi berikutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Untuk teman-teman, langsung saja dari pengurus HMPS HKI, mungkin ada yang dipertanyakan atau ingin didiskusikan bersama-sama. Monggo disilahkan. Moderator, mohon maaf, menyela. Jadi, semisal teman-teman nggak ada pertanyaan, semisal teman-teman belum ada pertanyaan, saya mau melakukan apa ya? Di sini saya pembanding, biasanya kan menanggapi apa yang disampaikan oleh pemateri gitu. Apakah diperkenankan? Baik, silahkan. Monggo, Mas Bayu. Iya, baik. Bapak Anam, terkait yang tadi, yang hamil itu memang harus, itu di Pengadilan Agama Nganjuk, Bapak, saya contohkan di Pengadilan Agama Nganjuk, yang hamil itu kalau memang usianya jaraknya jauh, Bapak, dalam artian
seperti yang saya contohkan tadi usia 14 tahun, setelah lulus SD dia dihamili oleh kekasihnya yang berumur 30 tahun, 36 tahun kalau dalam perkaranya itu ini Pak, eh bahwasanya anak itu nanti akan diikutkan kepada kan kan sidang itu kan ditolak ya Pak, isbat bukan isbat maaf, tapi dispensasi kawinnya kan ditolak. Akhirnya apa, eee, anaknya tadi, anak yang dikandung oleh anak SD tadi yang gimana ya bahasanya, ada yang dimintakan dispensasikan tadi kan hamil, itu kan ditolak. Nah, itu nanti kan ketika dia lahir akan dimasukkan ke dalam, eee, hak pengasuhan ibu dalam artian hanya di aktenya hanya tertulis ibunya saja, seperti itu. Nah, ketika nanti misalnya bapaknya mau mengakui anaknya, nanti ketika misalnya si perempuan tadi itu sudah memasuki 19 tahun, itu kan bisa menikah ulang, seperti itu. Kemudian kalau ini dari pemaparan hakimnya, nanti ada namanya pengakuan anak. Nah, itu kalau menurut Bapak bagaimana gitu? Apa yang dilakukan Pengadilan Agama Nganjuk itu menurut Bapak bagaimana? Kalau saya sepakat sih gitu, Pak. Karena apa ya, Pak, ya, kalau nanti dikhawatirkan ya maaf Pak, anak-anak yang masih di bawah umur itu emang biasanya masih labil Pak, masih labil kondisinya, psikisnya masih labil, itu kalau tetap diizinkan ya nanti yang ngurusi anaknya itu bukan si ibu tadi, tapi malah orang tua si anak ini tadi, si anak yang dimintakan dispensasi kawinnya. Jadi malah kakek neneknya yang mengurusi anaknya ini, anak yang dilahirkannya, bukan malah, eee, ibu bapaknya, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, langsung dijawab untuk moderator. Oke, Bapak silakan untuk langsung Baik, menjawab. Bayu. Ya, terima kasih ya. Jadi ini tadi saya pindah tempat Bayu ya. Karena apa? Karena jadi hujan deras di sini. Baik, jadi kalau pandangan seperti yang kasusistik di mana itu di Nganjuk ya. Ketika anak sudah hamil, kemudian sudahlah anak itu biarlah anak biar dilindungi oleh orang tua, tapi tanpa dinikahkan. Kemudian nanti dinikahkan ketika usia 19 tahun. Ini satu pandangan. Tetapi begini, Bayu. Jadi ini nanti akan pernikahan yang dilakukan baik itu oleh anak maupun oleh dewasa ini kan akan menjamin kepastian hukum. Ketika satu pilihan anak tersebut sudah tidak sah dinikahkan dan ini 19 tahun, maka anak yang lahir itu berarti anak yang ilhaknya atau hanya memiliki ibu saja. Pertanyaannya, kalau nanti 19 tahun kemudian dinikahkan karena hanya pertimbangan kaitannya usia 9 tahun itu sudah dewasa, misalkan ya. Ini nanti akan berakibat bahwa anak yang mereka lahirkan itu nanti meskipun bisa menempuh dengan pengakuan anak, tetapi itu nanti anak hanya anak biologis, bukan hanya anak nasab. Makanya anak biologis itu hak orang tua. Ketika berbicara hak biologis, mereka memiliki hak terhadap pendidikan, terhadap pengasuhan, itu anak biologis. Tetapi kalau itu anak nasab, maka orang tua akan memiliki hak kewarisan, kemudian hak pernikahan terhadap anak. Nah, karena itu di dalam hal kita problem seperti ini memang kalau kita mengambil langkah hukum seperti itu juga bisa karena itu kewenangan dari pengadilan, tetapi problematika ini, problemnya ini malah justru bertambah. Jangan-jangan nanti yang menghamili malah lari sekalian kan gitu ya, karena sudah merasakan oh ternyata sudah aja kita lari karena memang anak semuanya masih labil. Makanya dalam hal kami memberikan pencerahan terhadap anak-anak, ketika saudara itu sudah menghamili, maka sebenarnya sampean itu perbuatanmu itu artinya mengandung baik hukum pidana yang ada ketika itu adalah tentang perlindungan anak maupun hukum perdatanya juga ada tentang perkawinan. Jadi seperti itu Bayu, sehingga problematika kita itu seperti itu. Makanya untuk pencegahannya
kembali saya harus menyampaikan, ayo kita sama-sama memiliki sebuah pemikiran, kemudian tidak hanya sekedar pemikiran, tapi gerakan kita bisa menggerakkan. Persoalan-persoalan itu harus kita udari secara akar. Karena permasalahannya nikah di bawah umur itu rata-rata seperti itu. Jadi prosentasinya kecil sekali yang mereka itu nikah dengan tidak ada alasan tentang kehamilan. Kecil banget itu. Ya, kecil. Saya kira itu Bayu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin monggo moderator. Kayaknya sudah mulai ada yang tanya nih. Si Amir nih kayaknya udah mau mulai tanya nih, Mas Amir. Baik, silahkan untuk Amir, kalau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih untuk moderator pertama, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurul Anam dan juga pembanding Mas Bayu Setiawan. Ini keduanya saya berada di satu frame atau satu lokasi diskusi bersama, dan di sini saya agak menyinggung terkait masalah tadi, terkait apabila terjadi sesuatu di luar apabila terjadi kehamilan di luar nikah, terus terjadi pengakuan hak anak, ini kan kalau sependek pengetahuan saya itu harus menunggu 12 tahun. Di bawah itu kan harus ikuti ibu, kalau dikahi kan seperti itu kalau nggak salah. Nah, yang saya tanyakan itu lain dari itu. Nah, tadi kan bicara masalah dispensasi nikah, dan saya baca itu dispensasi nikah harus memenuhi beberapa syarat yang mungkin nggak sedikit, banyak sekali. Mulai dari fotokopi daripada surat perizinan, fotokopi KK, dan sebagainya. Kalau saya lihat itu ada 11 persyaratan. Nah, apakah dispensasi nikah ini menjadi sebuah solusi atau menjadi sebuah kesempatan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan ketika mereka masih di bawah umur, Pak? Ini pertanyaan yang muncul di pikiran saya, karena ini bisa jadi solusi juga bisa menjadi wabah gitu kalau saya pikir. Di mana kita ingin mencegah daripada pernikahan dini, tapi di sini diberikan kesempatan bagi mereka. Dengan syarat ada beberapa hal yang mendesak lah. Yang mendesak ini kan perlu kita pahami bersama. Tadi disinggung terkait LKMD atau kasarannya lamaran carry, itulah deh, hamil di luar nikah. Terus ada juga tentang seorang yang mungkin dari kedua belah pihak keluarga sering menemui, entah mereka sering keluar bersama, terus kedua keluarga ini dikiranya mampu membiayai pernikahan, terus dibiayai, terus dihidupi mereka itu diberikan nafkah dari orang tua. Nah, ini kan sebuah persoalan yang difasilitasi oleh pengadilan agama dengan mengajukan surat permohonan dispensasi nikah. Nah, ini menurut Pak Nurul Anam dan juga Mas Bayu, apakah dispensasi nikah ini menjadi sebuah solutif atau menjadi sebuah kesempatan bagi mereka, para oknum yang ingin melakukan pernikahan di usia dini? Ya, terima kasih, Pak. Monggo. Baik, langsung dijawab aja ya. Moderator. Monggo, silakan Bapak. Oh, iya. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara undang-undang, itu pasti nuansanya adalah perlindungan. Tidak akan mungkin munculnya undang-undang itu untuk membuat justru ada kesempatan tapi undang-undang itu sebagai perlindungan. Makanya undang-undang yang muncul baik itu secara undang-undang perkawinan, semuanya itu muaranya adalah bagaimana melindungi terkait dengan masyarakat yang itu di dalam hal faktanya atau faktualnya memang harus segera diselesaikan dan diakui keberadaannya serta dilindungi undang-undang. Sehingga Mas, saya mengatakan bahwa undang-undang itu ada sebuah solusi, bukan menggunakan kesempatan. Tetapi gini, jadi kalau saya sudah berada di lapangan, mereka yang melakukan satu pengajuan pernikahan di bawah usia, itu memang persyaratannya juga tidak semudah ditolak aja, tidak. Tapi betul, jadi kami juga harus adanya penolakan usia tersebut, karena memang di dalam hal penolakan saya harus dilampiri satu alasan saya kurang dari 21 tahun,
kurang dari 19 tahun itu ada alasan-alasan. Kemudian fotokopi dan lain sebagainya. Maka ketika itu dibawa ke pengadilan agama, dalam rangka pengadilan agama juga melaksanakan satu sidangnya, tidak hanya cukup dipanggil dari calon mantan saja, tetapi melibatkan orang tua masing-masing. Nah, makanya apakah ini sebuah solusi atau undang-undang itu sebuah kesempatan? Kalau saya dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, orang yang menggunakan kesempatan undang-undang ini sangat kecil. Wes benilah anakku wis ndang tak rabekne. Rata-rata orang tua itu pun juga tidak tega. Juga tidak tega ketika anak itu masih SMA dinikahkan. Ini Tulungagung, tetapi kalau kita berbicara di Indonesia, nanti kan tergantung dari pengaruh katakanlah dari sisi pendidikan, dari sisi lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara ini, sehingga kesempatan undang-undang itu dibuat kesempatan, itu seandainya ada, itu sangat-sangat kecil sekali. Tetapi undang-undang tersebut dibuatnya, itu adalah sebuah solusi. Ketika ada satu fakta yang berada di Gak bisa ini panggilan itu. Mengganggu ya. Jangan mengganggu. Tidak mengganggu, Pak. Tidak mengganggu. Baik. Jadi satu yaitu berkaitan dengan apa? Apakah itu solusi? Kalau saya mengatakan berada di lapangan yang saya menangani setiap hari, Mas, itu adalah sebuah solusi. Coba bayangkan ya mereka yang sudah di kantor urusan agama, kemudian hamil sudah 6 bulan, masih kecil-kecil. Kalau Bayu tadi mengatakan sudah Pak itu tunda 19 tahun, nanti 19 tahun baru dinikahkan, kemudian nanti anaknya diajukan sebagai pengakuan anak atau penetapan hak anak itu tersebut. Itu justru itu solusi. Tetapi juga belum bisa menjadikan problem seperti itu teratasi. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas Amir. Mas Amir ya, Mas Amir, bahwa undang-undang itu adalah solusi ketika ada fakta-fakta di lapangan, memang salah satu solusinya harus segera dinikahkan. Nah itu, jadi presentasi pernikahan di Tulungagung saja ini, dari pernikahan Kabupaten Tulungagung yang 1 tahunnya itu mencapai sekitar 8.000 peristiwa nikah dalam 1 tahun, maka prosentasenya itu masih insya Allah hari ini sudah di bawah 10%-nya. Di bawah 10%-nya. Jadi seperti itu. Saya kira itu. Baik Pak, untuk moderator izin untuk menanggapi boleh ini? Ya, dipersilakan. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf Mas Bayu mungkin juga mau menanggapi hal ini. Nah, saya menyinggung terkait pernikahan yang diajukan karena desakan hamil di luar nikah. Kan lingkup pedesaan biasanya terdapat sebuah adat atau kebiasaan bila mana ada seorang yang hamil di luar nikah, kan kedua orang tuanya biasanya mendesak agar dinikahkan saja. Nah, kita tahu bahwasanya pernikahan ini kan tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Nah, menurut Bapak ini, hal apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan? Karena menurut saya, dalam pernikahan dini yang paling dirugikan adalah seorang perempuan. Dia menjadi sebuah korban dalam kasarannya seperti itu. Nah, bagaimana solusi bagi seorang perempuan yang mungkin karena desakan orang tua disuruh untuk menikah, sedangkan dia itu meskipun tidak punya apa-apa, tapi dia tidak bahagia bila mana dinikahkan dengan orang yang mengambilinya. Karena mungkin entah itu dipaksa, diperkosa, atau hal lain sebagainya. Namun di suatu hal lain, ini menjadi sebuah adat gitu loh, untuk menutup aib keluarga, untuk menutup aib selamanya, ini dinikahkan secara nggak langsung diajukan dispensasi nikah. Itu terima kasih Pak. Baik, langsung saya jawab aja ya, biar kita sambung ya.
Jadi satu persoalan yang Anda ajukan tadi, bahwa apakah anak ini nanti desakan orang tua akan bisa membahagiakan anak ketika anak sudah dalam keadaan seperti itu. Makanya kan kita harus menelusuri terkait dengan sekarang ini, sehingga apa yang dilakukan oleh anak kemudian terlanjur mereka hamil, maka di dalam hal ini adat orang Jawa atau adat kita lah, bukan di pedesaan, bahkan di kota, Mas Amir, itu memang harus segera dinikahkan karena itu sebuah aib bagi orang tua. Tetapi kalau kita runtutkan pada satu hukum pidananya, maka sebenarnya anak yang hamil itu adalah korban dari perbuatan yang si laki-laki, apapun alasannya, suka sama suka, tetapi dalam hal itu anak tetap menjadi perempuan, menjadi korban. Maka jika itu nanti masuk wilayah Undang-Undang Perlindungan Anak, maka orang yang berbuat atau anak yang berbuat yang laki-laki itu bisa masukkan pada ranah pidana. Ini sudah saya sampaikan. Sebuah solusi biar mereka kapok. Kalau pidananya anak itu ya perlindungan anak, kan ancamannya minimal 5 tahun. Tapi ternyata apa? Nurani orang tua itu sudah nggak tega lagi. Ketika sudah berbicara anaknya, misalkan itu dimasukkan pada wilayah pidana, anaknya nanti akan berkelanjutan mereka hamil tanpa memiliki adalah suami. Tetapi kalau mereka menempuh jalur perdatanya di pengadilan agama dengan perlindungan, dengan apa mereka dispensasi, minta dispensasi, maka ada sebuah solusi yang barangkali solusi itu juga berkaitan dengan solusi sosiologis di masyarakat. Memang ini perlu pemikiran. Perlu pemikiran ketika sudah terjadi faktual yang seperti itu, siapa yang harus dikorbankan, siapa yang harus istilahnya harus kita lindungi. Tapi ternyata semuanya itu karena semuanya itu masih anak, ya anak itu semuanya harus dilindungi. Dan mohon maaf Mas Amir, rata-rata ya, rata-rata kehamilan mereka itu tidak, saya belum pernah menemukan anak itu yang dihamili oleh yang sudah dewasa. Jadi yang mereka menghamilinya juga sama-sama anaknya. Ada kasus yang terjadi yang kemarin itu saya selesaikan, anak perempuannya umur 14 tahun, laki-lakinya 15 tahun. Ini kan masih anak-anak, butuh perlindungan. Sehingga solusi problematika ketika berbicara undang-undang ini tidak mandek di sini bagi saya, tetapi setelah adanya pernikahan anak, ini ada lembaga yang harus mengawal dalam rumah tangganya, tidak cukup orang tua. Nah, ini solusinya. Tetapi kalau solusi tidak dinikahkan atau dimasukkan pada wilayah pidana dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ini justru akan menambah satu problem yang berada di masyarakat. Ya, ini yang Bayu barangkali pembandingnya nanti mempunyai satu gagasan ide bagaimana anak yang sudah dinikahkan dengan usia seperti itu, apakah itu pemerintah negara membiarkan atau hanya mengabulkan ketika itu sudah sesuai dengan undang-undang. Ini perlu berpikir lebih panjang ketika ada peristiwa yang tidak bisa dihindari. Sekali lagi, pernikahan anak yang seperti itu yang sudah tidak bisa dihindari, tetapi ada hal yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengawal anak tersebut. Tetapi undang-undang sekarang kan belum berbicara sampai setelah terjadi pernikahan anak. Jadi belum ada undang-undang yang itu melindungi kaitannya dengan anak yang nikah di bawah usia. Belum. Jadi ini perlu pemikiran dari teman-teman mahasiswa sehingga ada satu ide, ada gagasan bagaimana fakta yang ada di lapangan seperti ini. Barangkali ini seperti ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasan dan pemaparannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo dipersilakan untuk Mas Bayu Setiawan menanggapi. Ya, ini tadi kan ada 2 tanggapan nih, yang mana mau ditanggapi, yang terkait solusi tadi atau yang mana? Kalau yang untuk yang Mas Amir yang nomor 2,
itu gini, Mir, aku mau cerita di Tulungagung itu ada namanya lembaga PSAI tadi. Aku lupa kepanjangannya apa. Cuman PSAI ini dia memberikan apa ya? Tempat untuk sosialisasi, bukan sosialisasi maaf, untuk mempertemukan antara dua pihak tadi. Misalnya kalau dia diperkosa, jadi nanti kedua belah pihak dipanggil, nanti bakal gimana ini nih perkara seterusnya, mau dibuat dispensasi kawinnya atau mau dibawa ke pidana seperti itu. Tapi rata-rata benar apa yang dikatakan Bapak Nurul Anam tadi bahwasanya kalau memang itu untuk memberikan kapok, mereka biasanya PSA itu menyarankan supaya dipidana seperti itu. Ya, tapi kalau sekali lagi kan ini ada undang-undang baru yang kemarin baru di apa namanya? Baru disahkan itu undang-undang PKS itu kan bahwasanya kalau ada uh, sebenarnya ini juga bertentangan ya. Mungkin bisa dijadikan bahan diskusi berikutnya itu terkait wali mujbir. Wali ijbar itu kan kalau di undang-undang PKS Pak Anam itu kalau dia memaksakan anaknya menikah yang tadi untuk menutupi aib lah misalnya itu bisa kena pidana. Si orang tua tadi itu bisa kena pidana di dalam undang-undang PKS itu seperti itu. Jadi tapi ya biasanya kembali lagi kan tega nggak dia memenjarakan orang tuanya. Ini kan sifatnya kan apa ya tadi delik gitu, delik aduan. Jadi kalau misalnya ada yang mengadu baru nanti uh, baru bisa diproses perkaranya. Tapi ya saya rasa kok nggak tega seperti itu. Nah, kalau yang terkait yang pertama tadi, ya jelas kalau menurut saya solusi gitu karena dispensasi awalnya saja kita udah lihat dispensasi atau apa ya? Apa kalau Amir sendiri maknain dispensasi itu sebagai apa? Kalau aku sih maknain dispensasi itu sebagai kemudahan gitu atas undang-undang yang tidak memperbolehkan gitu. Tapi kan dengan syarat-syarat tertentu tadi gitu ya. Kalau yang saya sampaikan tadi itu syarat-syarat administrasinya gitu, syarat-syarat untuk pengajuannya seperti itu. Tapi ya tapi kalau di Nganjuk nih ya, ini kebetulan penelitian saya di Nganjuk itu orang Nganjuk itu Pak Anam itu orangnya kendel-kendel Pak. Jadi cah cilik ngono ya siap nikah gitu. Walaupun pekerjaannya seperti tukang bangunan kalau dalam perkaranya seperti itu. Tapi ya karena nggak ada mendesak akhirnya ditolak gitu oleh pengadilan agama Nganjuk gitu. Jadi kembali lagi ke pengadilannya atau pemberi dispensasi kawinnya tadi. Makanya aku saranin tadi untuk menambahkan maksud syariahnya seperti itu. Maksud syariah kan banyak tuh ya, ada 5 hal itu, menjaga agama, menjaga ini. Kalau semua diterak di situ, kemungkinan semua tidak mengizinkan gitu adanya perkawinan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Bayu. Untuk Amir, bagaimana? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah jelas untuk pemaparan dari kedua materi dan materi dan pembanding. Silakan untuk berikutnya, Mawon. Baik, ini di kolom chat ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adina Lofi Wahyuni, izin bertanya kepada Bapak. Misalnya, ada kasus anak yang menikah karena mendapatkan dispensasi nikah. Namun pernikahan di sini bagi mereka hanya dijadikan formalitas saja, dan setelah 3 bulan mereka mengakhiri hubungan tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, dan bagaimana solusinya terhadap kasus yang seperti ini, mengingat kondisi psikologis mereka belum memadai juga. Terima kasih. Mungkin langsung saja dari Bapak Anam bisa ditanggapi. Baik, terima kasih ya. Dan itu adalah faktual. Artinya memang pernah terjadi, bukan tidak semuanya terjadi ketika mereka itu nikah setelah mendapatkan dispensasi, kemudian mereka bercerai karena hanya berkaitan dengan keaiban yang diberikan, keaiban orang tua. Nah, solusinya ketika berbicara dispensasi, maka dispensasi itu berkaitan dengan undang-undang formal kita. Ketika sudah ada izin, kemudian persyaratan sudah terpenuhi, maka proses seperti itu harus kita lakukan. Kalau tidak, otomatis kami yang berada di eksekutif, dalam hari ini kantor urusan agama itu kan eksekutif, pelaksana aja.
pelaksana, maka kita akan salah. Maka kembali, kalau itu ada sesuatu yang niatannya itu hanya semacam menutup aib, kemudian 3 bulan perceraian, ini sudah di luar daripada undang-undang kita, maka bagaimana untuk solusinya? Solusinya berarti itu masuk pada wilayah-wilayah sosiologis. Berarti harus ada pihak-pihak yang mendampingi, yang seperti tadi saya katakan. Maka kantor urusan agama sebenarnya ketika berbicara kantor urusan agama hari ini, kalau ada pengajuan dari masyarakat atau katakanlah ada suatu persoalan dari masyarakat, kami siap untuk mendampingi. Dan utamanya bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain. Sebagai garis bawahnya bahwa ketika anak itu sudah memiliki dispensasi, entah ada niatan orang tuanya hanya menutupi aib dan tidak, maka KUA tetap wajib untuk menikahkan. Adapun ada niatan-niatan di belakangnya, ini perlu satu solusi yang harus kita sama-sama berdiri, diantaranya juga barangkali kami yang ada di KUA, kemudian kita berada dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk membangun, membina seperti itu, bagian dari perlindungan anak juga. Nah, seperti itu. Tapi jarang sekali ketika mereka di kantor urusan agama, ya mantep nikah, ya mantep, iya Pak, orang tuanya juga. Tapi fakta di lapangan ternyata juga ada orang tua yang hanya menutupi aib. Ini yang kadang-kadang susah saya prediksi. Karena di kantor urusan agama ketika kami periksakan bahwa ini sungguhan, sudah harus dinikahkan dengan konsekuensi mereka sudah memiliki nanti kelanjutannya untuk membina rumah tangga sungguh-sungguh, jawab mereka ya sungguh-sungguh. Jarang yang mereka mengatakan Pak ini hanya menutup aib saja Pak ya. Lain kan ya mesti harus kita drill lagi. Tetapi belum ada mereka yang mengatakan bahwa setelah saya nikah nanti saya ceraikan. Tapi fakta memang juga pernah ada. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Anam. Untuk Saudara Bayu Setiawan bisa menanggapi juga pertanyaan dari Saudari Adina Lofi. Saya rasa ini pertanyaan untuk Bapak Anam ini. Saya nggak coba. Tapi kalau saya disuruh menanggapi, baik saya tanggapi. Jadi, memang seperti itu di luar ya, Adina, di luar kemampuan dari paribasan. Sekali lagi itu di keluarga sih. Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya keluarga tersebut tadi itu bisa kena pasal kalau itu ya. Tapi kalau tentunya nanti kalau misalnya dia mengajukan di pengadilan agama dalam artian mengajukan gugatan cerai, itu malu gitu loh. Dalam artian kemarin baru saja minta dispensasi kawin, terus 3 bulan berikutnya mau cerai gitu kan. Ya tentu ada rasa malu gitu, malah lebih malu lagi. Mungkin seperti itu. Itu pendapat saya. Jadi saya rasa mungkin jarang seperti itu. Malah nggak ada gitu. Tapi ya pengadilan agama dalam hal ini kan hanya sebagai yang memberikan kewenangan dan lain-lain gitu. Tapi tentu nanti pengadilan agama selalu memberikan nasihat, atau nanti kan sebelum perkara masuk itu kan harus ada mediasi. Ya insya Allah di situ nanti bakal sukses gitu mediasinya, karena kan baru 3 bulan menikah. Dan biasanya dalam kalau memang itu desakan orang tua, saya rasa tidak bakal dikabulkan oleh pengadilan agama gitu perceraiannya. Seperti itu. Ya karena kembali lagi gitu, hakim di sini itu tidak bisa untuk diintimidasi. Maksudnya hakim itu tidak bisa ditekan. Nah, di dalam undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman itu hakim diberikan seluas-luasnya gitu untuk memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Seperti itu. Bahkan kalau dalam kode etiknya hakim itu tidak boleh loh menerima tamu di rumahnya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Bayu Setiawan. Bagaimana untuk Saudari Adina Lofi, apakah dapat dipahami atau masih ada yang mengganjal? Oke, sampun, terima kasih. Mbak,
Moderator, saya izin menanggapi dari jawaban Mas Bayu tadi ya. Ya, dipersilahkan. Jadi intinya berarti dispensasi itu tidak menjamin terjadinya suatu pernikahan. Karena tetap bisa dipungkiri juga bahwa ketika anak di bawah umur belum mempunyai mental, psikologis, sosiologis, dan dari kesehatannya juga belum mumpuni dan akhirnya mengakibatkan banyaknya kasus perceraian dan gagalnya suatu pernikahan. Saya juga ingin bertanya, apakah ada solusi lain untuk mendampingi setelah adanya dispensasi tersebut, dan karena banyaknya perceraian tersebut awal mulanya ya karena adanya persetujuan dispensasi itu sendiri. Jadi seperti itu. Bisa ditanggapi langsung ya, oleh Saudara Bayu. Iya, jadi kalau maaf ya, kalau yang di Nganjuk itu ini saya cerita, ini hasil penelitian saya di Pengadilan Agama Nganjuk, itu memang kalau sekiranya anaknya itu belum cukup mental dan lain-lain ya, dalam artian dia segi mental belum mumpuni untuk membangun sebuah keluarga, terus dia masih belum pikirannya masih masa kanak-kanakan, itu biasanya perkara tersebut itu langsung ditolak. Jadi langsung ditolak sih gitu. Tapi kalau di Pengadilan Agama Tulungagung itu saya belum pernah menemui, karena saya ketika PPL di PA Tulungagung itu rata-rata memang sudah dewasa, dalam artian umurnya 17 tahun, 18 tahun atau 19 tahun kurang 3 bulan gitu dalam putusannya rata-rata gitu. Kalau untuk yang kurang cukup umur itu mungkin ini perkara yang mungkin Bapak Ana masih ingat di tahun 2018 atau itu yang anak SD menghamili anak SMP, pacarnya udah SMP, dia anak SD menghamili, itu kan ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Nah, di sini PSAI itu melakukan pendampingan. Di Tulungagung itu hebatnya ada PSAI ini. Kalau di kabupaten-kabupaten lainnya kayaknya belum ada lembaga yang seperti itu. Kalau di Pengadilan Agama Trenggalek, orang-orang yang mau meminta dispensasi kawin itu harus melalui dinas sosial dulu. Jadi sebelum meminta dispensasi kawin itu harus melalui apa tadi? Oh ya, melalui dinas sosial. Kalau di Pengadilan Agama Trenggalek seperti itu. Jadi syarat tambahannya itu mendapatkan surat rekomendasi gitu dari dinas sosial. Kalau yang di Pengadilan Agama Trenggalek seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi sudah sudah disepakati. Jadi ini tadi aku baca sudah disahkan gitu loh, sudah diizinkan untuk menikah. Saya baca di skripsi teman saya, di situ tuh rata-rata orang tuanya sudah siap untuk membimbing anaknya untuk membentuk keluarga sakinah. Jadi memberikan contoh kepada anaknya seperti itu. Jadi solusinya ya supaya itu bisa sesuai dengan cita-cita undang-undang perkawinan itu orang tua tetap harus mendampingi, kemudian pihak PSAI ini kalau saran saya, kalau menurut saya PSAI itu tetap melakukan cross check gitu. Jadi bukan hanya kalau di dalam dinas sosial gitu kan, seingat saya Pak ya, ini materi saya ketika bimbingan perkawinan itu kan kalau orang hamil di akan bagian KB atau saya lupa namanya dinas apa, tapi itu kan selalu dicek. Jadi bidan itu selalu melakukan pengecekan gitu. Itu melalui aplikasi. Ya kalau bisa dinas sosial harus seperti itu kalau misalnya mau ditanya solusinya. Jadi untuk supaya perkawinan itu bisa sesuai dengan undang-undang, dengan cita-cita undang-undang, yaitu menciptakan keluarga yang tentram, bahagia abadi, itu harusnya tetap ada ya seperti ibu hamil tadi harus ada dicek-cek terus gitu oleh pemerintah. Ya ini solusi dari saya seperti itu Fit. Tapi kalau memang itunya kayaknya belum ada gitu. Kalau memang dia udah gak siap mental dan itu pasti ditolak. Pasti itu. Karena tadi hakim dalam memutuskan perkaranya itu harus memuat asas-asas tertentu gitu. Asas-asas misalnya asas kepentingan bagi anak dan lain sebagainya. Terima kasih.
Bagaimana untuk Saudari Brevita? Apakah ada tanggapan lagi? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sekiranya masih ada sedikit waktu ya. Apakah masih ada? Moderator, maaf, sepertinya Pak Anam juga Ya. ada solusi terkait pertanyaan Mbak Vita. Ini tadi. Oh, gitu. Iya. Baik, untuk Bapak Nurul Anam, dipersilahkan untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Vita. Nggih. Tadi intinya pertanyaan apa, Mbak Vita itu tadi? Baik Pak, kan dispensasi itu juga tidak menjamin itu Pak, terjadinya suatu pernikahan yang samawa gitu kan Pak. Karena dispensasi itu enaknya dibilang itu memudahkan persyaratan pernikahan gitu. Terus pertanyaan saya, karena banyaknya kasus perceraian itu kan awal mula adanya persetujuan dispensasi pernikahan. Nah, mungkin waktu setelah dispensasi itu dilakukan, mungkin setelah itu adanya pendampingan atau solusi buat mereka yang melakukan dispensasi agar tidak gimana ya Pak, hasilnya itu hasil dari pernikahan dispensasi tidak biasa gitu, tidak ujungnya tidak ada perceraian gitu. Mungkin ada solusi lain. Pertanyaan saya. Baik, langsung saya jawab ya. Untuk siapa ini? Yang tadi? Yang tanya siapa namanya? Mbak Vita. Oh, Mbak Vita. Oke, Mbak Vita. Jadi segala pernikahan itu untuk menjamin samawa atau sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya tidak memandang kaitannya dengan usia. Jadi anak pun yang mereka itu menikah di bawah katakanlah dewasa, itu yang samawa juga ada. Mereka yang istilahnya nikah sudah dewasa, amburadul juga banyak. Maka kembali pada satu proses ini, saya tarik dulu untuk tujuan pernikahan, membentuk rumah tangga yang bahagia. Itu yang pertama, adalah harus didasari oleh ridhonya pada Allah. Yang pertama ini, semuanya yang nanti harus kita tekankan bahwa pernikahan itu sekedar tidak hanya berkaitan dengan hukum positif aja, tetapi wilayah ini adalah sudah masuk wilayah ibadah. Baik, jadi ini yang pertama. Sehingga terkait dengan masalah samawa, saya garis bawahi, orang yang sudah dewasa, bahkan yang sudah di atas dewasa, belum tentu dia itu juga mampu menciptakan samawa. Ketika di dalam hal mereka melaksanakan pernikahan, belum bisa menata batinnya. Ini berkaitan dengan niat. Karena sesungguhnya hati ini adalah urusan kita dengan Allah. Ini niat yang penting. Kemudian untuk yang anak yang masih di bawah umur, apakah itu nanti samawa dan tidaknya, maka kita kembali pada undang-undang yang ada bahwa anak yang di bawah usia itu dalam sisi mental, dalam sisi kesehatan, dalam sisi apapun itu masih belum bisa mampu untuk mereka itu katakanlah mandiri. Nah, ini perlu pendampingan. Sehingga solusinya bagaimana anak yang nikah di bawah usia agar mereka tidak terjadi perceraian, maka di saat mereka anak menikah, satu peran orang tua sangat penting, satu peran lembaga juga sangat penting, satu peran dari tokoh-tokoh masyarakat juga penting. Hanya kita sayangnya masyarakat kita itu kan masyarakat close, masyarakat masih tertutup. Sehingga kalau ada problem-problem yang dihadapi oleh keluarga itu justru malah didiamkan saja, tapi tidak ingin mencari sebuah solusi. Nah, solusi atau katakanlah mereka itu pengen tanya atau katakanlah pengen perlindungan terhadap siapapun, kadang-kadang masyarakat tidak ngerti. Padahal di dalam hal kita lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga-lembaga yang lainnya yang berkaitan dengan itu
yang berkaitan dengan itu kan terbuka sekali ketika ini memang satu permasalahan. Sehingga sekali lagi di dalam hal satu proses menuju pada samawa, sakinah mawaddah warahmah, ada sebuah solusi sekarang ini melalui surat edaran dari Dirjen Bimas Kementerian Direktur Bimbingan Masyarakat Islam bahwa setiap tahun KUA itu harus menyelenggarakan namanya BIN-BIN, bimbingan perkawinan. Ini nanti arahnya bagaimana baik itu anak di bawah usia maupun yang sudah dewasa ketika masuk di dalam ranah rumah tangga sudah memiliki bekal dengan namanya bimbingan perkawinan. Kementerian Agama sudah melangkah. Maka hari ini dari peristiwa dalam 1 tahun di Tulungagung, ya, dalam satu peristiwa di Tulungagung 8.000 peristiwa, maka yang masih mampu untuk diberikan namanya BIN-BIN itu tidak ada 30%. Tidak ada 30%. Ini berkaitan dengan anggaran juga. Tetapi di dalam hal Kementerian Agama hari ini sudah memulai, baik dari yang dikatakan Bayu tadi, siapa yang harus mengawal kaitannya ketika anak kehamilannya, yaitu instansi PLKB atau BPKKBN. BPKKBN punya program bagaimana mengawal tentang kesehatan, tentang anak yang ada. Kemudian dari kesehatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi solusi terkait dengan bagaimana nanti pernikahan itu tidak muncul perceraian atau rumah tangga yang hancur, itu perlu adanya bimbingan perkawinan. Dan ini sudah mulai. Mudah-mudahan nanti untuk sampean yang akan menikah, termasuk bayi yang menikah, syaratnya untuk menikah sudah mempunyai sertifikat bimbingan. Tetapi sekarang belum. Untuk Mas Amir, siap-siap saja. Nanti syarat nikah itu akan ada, nanti harus sudah lulus bimbingan namanya perkawinan. Dan bimbingan perkawinan itu sendiri tidak, yang memberikan materi itu tidak sekedar mereka-mereka yang berada di KUA, meskipun dia berada di KUA, tetapi kalau belum mempunyai sertifikat pembimbing itu, dia tidak akan bisa membimbing terhadap calon mantan yang ada. Ini solusi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi belum bisa mencapai kemaksimalan karena memang ini program awal. Dan saya yakin, saya berkeyakinan nanti untuk perkawinan itu syaratnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, ketika namanya Bayu menikah, Amir menikah, mana sertifikatmu? Ketika siapa tuh Kirana ya, Prasetya, Mbak Kirana ini menikah, mana sertifikatmu? Sudah pernahkah Anda belajar tentang rumah tangga dengan bimbingan perkawinan? Itu saya kira jawaban saya untuk solusinya. Baik, terima kasih atas solusi yang telah diberikan. Bagaimana Mbak Vita, apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu juga sudah mulai larut malam ya. Untuk yang terakhir mungkin dari Bapak Nurul Anam dan disusul nanti Saudara Bayu Setiawan bisa menyampaikan closing statement ya untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Nurul Anam untuk penutupan. Baik, terima kasih untuk closing statement saya. Bahwa an-nikahu itu sunnati, nikah itu sunnah. Maka siapa saja yang melakukan sunnah, melakukan satu pernikahan, maka mereka juga masuk dalam satu proses keagamaan. Karena itu pernikahan jangan dipandang hanya sekedar undang-undang, pernikahan jangan dipandang hanya sekedar agama, tetapi pernikahan harus holistik dipandang secara umum, bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah bagian satu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah ketika kita mampu membangun sebuah rumah tangga yang dilindungi oleh kedamaian yang dilindungi kesejahteraan, maka Indonesia ini nanti akan mampu mencetak kader-kader yang handal, diawali dengan pernikahan
dipandang tidak hanya satu sisi saja, tetapi pernikahan bagian dari kehidupan yang harus kita perjuangkan untuk membangun negara ini melalui awal pernikahan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas closing statement dari Bapak yang begitu luar biasa. Untuk selanjutnya langsung saja untuk Saudara Bayu Setiawan dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Bagaimana untuk Saudara Bayu Setiawan? Belum terdengar ini. Iya, kalau sekarang sudah terdengar. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya saya hilang. Ya, jadi kalau closing statement saya, karena saya juga belum pernah menikah, jadi closing statement saya seperti ini, teman-teman. Memang pada dasarnya dispensasi kawin itu merupakan sebuah pengecualian dari sesuatu yang tidak diizinkan untuk menikah, tetapi kita harus memperhatikan baik-baik gitu, dalam artian tetap harus menggunakannya dengan bijak, seperti itu. Cukup mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini, Forum Diskusi Hukum Keluarga Islam, UIN Syed Ali Rahmatullah. Di sini yang harus dipertegas lagi ya, untuk alasan seseorang melakukan dispensasi nikah ini harus jelas apakah benar-benar ini suatu yang urgen atau tidak. Dan untuk keputusan hakim tersebut dalam dispensasi nikah ini harus benar-benar mempertimbangkan apa dampak dari pengabulan permohonannya ini bagi anak yang menikah pada usia dini. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan yang saya bawakan sebagai moderator pada kesempatan Fordiska hari ini. Sebelumnya untuk teman-teman saya ingatkan ya untuk mengisi absensi silahkan sudah ada di kolom chat. Sekian yang akan kita bahas hari ini sudah selesai. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Nurul Anam, Saudara Bayu Setiawan, serta diskusi-diskusi dari pengurus HMPS, HKI bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Nurul Anam dan Saudara Bayu Setiawan karena telah meluangkan waktunya sampai larut malam seperti ini untuk menjadi pemateri dan pembanding pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Anam. Terima kasih. Ya, Terima kasih, sama-sama Bapak. ya. Bayu, ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Ya, termasuk Mas Amir, Kirana, ya. Amin. Ya, saya pamit undur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin gitu teman-teman. Assalamualaikum. Oh iya, siapa namanya? Si Vita. Jangan keluar dulu. Mau ada yang saya omongin. Vita sudah keluar.